Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Untuk seluruh rekan pemirsa dan subscriber dimanapun Anda berada, mohon maaf lahir dan batin. 1 tahun telah berlalu, lebaran sudah dilewati, namun nuansa dan esensinya masih sangat terasa di kehidupan. Banyak sekali kesalahan dan kekeliruan yang pastinya disengaja ataupun tidak disengaja terjadi antara saya dengan pemirsa semuanya. Semoga diberikan kemakluman dan semoga lahirlah kalimat maaf dan memaafkan secara ikhlas lahir dan batin. Kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit tentang karburator ya teman-teman. Untuk awam, ini bagaimana sih sebenarnya cara kerja karburator. Nah, di sini saya menggunakan karbu ini ganti pakai yang baru pada RX ini seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya masalahnya apa. Baik teman-teman, begini simple dan sederhananya karburator bekerja. Jadi begini ya posisinya. Ini kita copot dulu. Nah teman-teman, ini masuk ke dalam mesin seperti ini nempelnya posisinya ya. Mesin ini memiliki gaya hisap ya, memiliki gaya hisap nyedot karena adanya kehampaan ruangan pada bagian karter bawah ataupun kompresi. Nah, di sini gaya hisap ini ditimbulkan oleh dari mekanisme sistem pada mesin motor 2 tak. Oke. Nah, gaya hisap ini dibatasi oleh si membra atau katup buluh atau katup harmonika. Di katup harmonika ini adalah satu arah atau pintu satu arah. Jadi kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Itu mekanisme yang benar. Kalau kok terjadi keluar berarti ada kebocoran pada katup membra atau katup buluh atau katup harmonikanya. Makanya vital dan sangat penting membra itu atau ya membran katup buluh ini untuk terjaga kerapatannya baik dalam kecepatan tinggi, maksudnya pada putaran mesin tinggi ataupun putaran mesin rendah. Apabila katupnya ini ada kebocoran, ibarat motor 4 tak ini klepnya bocor. Sama kalau ini bocor ya ibarat itu klep bocor. Memang katup buluh adalah klep one way, satu arah saja. Jadi bisa masuk, tidak bisa keluar. Untuk mempertahankan tingkat kevakuman pada ruangan yang ada di sini atau ruang karter.
dan hanya boleh masuk udara dan bahan bakar saja. Jika kemasukan yang lain seperti air ataupun cairan lain selain cairan yang direkomendasikan yaitu oli samping di sini melalui karburator. Mekanisme kerjanya nanti akan bergabung bersama dengan karbu, tetapi memiliki sistem tersendiri. Kita nggak bahas ini sejauh itu, tapi kita bahas di karburatornya. Oke ya, sudah dijelaskan bagaimana dia menghisap. Nah, teman-teman, di sini ada tampungan minyak ya. Di sini ada tampungan minyak. Misalnya seperti ini, atau tampungan bahan bakarnya. Nah, ini disebut mangkok karburator. Dari sini ke sini. Bahan bakar dimasukkan melalui pipa yang ada di sini. Dari keran bensin masuk ke sini, dia turun ke bawah. Nah, turun ke bawah, nanti akan belok ke sini, keluar melalui sini. Nah, diatur oleh pelampung ini, teman-teman. Apabila bahan bakar habis, pelampung otomatis turun. Otomatis karena tidak ada daya pendorong atau tidak adanya fluida atau cairan bahan bakar. Ingat, ini pelampung ya. Jadi kalau ada cairan dia naik. Nah, ini keran otomatis. Habis turun ngisi. Ketika bahan bakar terpakai, ini kan nggak ada daya topang, dia menurun. Set. Nah, menurun itu membuka di sini. Perhatikan di sana ada katup, klak, 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 klak. Oke. Jadi keran otomatis pelampung. Di sini ada jarum pelampung di dalam sana. Nah, ini yang Anda lihat. Nah, itu. Jadi kalau dia naik ke atas, tek gini, itu menutup. Kok bisa naik? Karena ditekan oleh bahan bakar yang masuk tadi. Keluarnya lewat lubang ini. Dorong, tek. Nah, di sini bahan bakar berhenti dan tidak akan mengalir. Lalu mesin dibunyikan. Motor dienggol, bahan bakar kesedot ke dalam mesin, ini akan berkurang, dia menurun. Nah, ketika dia turun, dari situ juga keluar bahan bakar dari tangki masuk sini. Oke, sudah mengerti? Maka masalahnya apa saja? Karburatormu banjir, karburatormu netes terus, karburatormu blubur-blubur. Nah, masalahnya ada di sini. Jadi keran otomatis ini mengalami hambatan. Ini kan bahan bakar dari sini masuk ke sini, belok ke sini, keluar ke sini. Nah, karena keran otomatis ini ditopang oleh jarum. Nah, jarum itu bisa terganjel. Terganjel oleh apa? Oleh kotoran seperti karat tangki ataupun bahan bakar yang tidak bersih, sehingga akan masuk ke sini, kemudian ganjel dan otomatis dia nggak bisa nutup karena terganjal. Nah, besar kecilnya banjir atau bocor atau netes itu kan beda-beda. Misal banjir berarti ganjilnya gede, ganjilnya besar, atau memang ini macet, ini nggak bisa gerak, jadi di bawah terus, otomatis buka terus. Lah, macet bisa karena ini seret, bisa karena ini bocor, pelampungnya bocor. Tapi kasus pelampung bocor itu sedikit sekali ya. Lah, kemudian ganjel kebanyakan itu karena kotor. Tangkinya sudah karatan, diisi bahan bakar, di pom itu pakai sistem cos gitu kan. Nah, itu kotorannya pada rontok, akhirnya ke bawah, tidak tersaring oleh filter. Di sana ada filternya. Itu filternya sudah rusak atau sudah mengalami kelonggaran, sehingga kotoran tadi ikut masuk ke sini. Nah, ketika masuk ke sini dia ganjel. Nah, ganjel otomatis nggak bisa nutup. Ketika nggak bisa nutup, otomatis bahan bakar ngalir terus. Nah, ketika mengalir terus menerus, tidak ada titik henti pada waktu bahan bakar sudah penuh di sini. Nah, di sini ada sistem safety guard, safeguardnya ini di sini. Jadi bahan bakar ini kan akan penuh hanya sampai batas ini, bos. Ya, kalau melampaui batas ini nanti motornya boros banget, kemudian suaranya basah dan juga berbet, nanti businya cepat mati gara-gara pelampungnya terganjal atau bahan bakar yang nggak mau berhenti pada batas tampungan maksimumnya adalah segaris ini. Jadi cuma segini, bos. Tapi ini diisi terus menerus ya, bukan berarti bensin cuma segini bisa buat jalan berkilometer, enggak. Jadi ngisi habis, ngisi terus, continue. Nah, batasnya hanya di sini. Apabila melampaui batas maka akan jadi masalah. Maka karbu ini dibuat sistem ada pengamannya. Nah, ini adalah nozzle atau stick pengaman. Apabila bahan bakar melintasi garis ini, nah ini sampai ke atas ini, itu akan dibuang, ya, akan dibuang
secara sistematis. Kan bensinnya penuh, meluap, naik, dek, masuk ke sini. Terbuanglah melalui pipa pembuangan yang dikoneksi dengan selang. Nah, biasanya kan netes di sini, netes terus. Oke. Itu masalahnya di pelampung. Jarum pelampung atau pelampung bermasalah, macet, bocor, keganjil dan kotoran. Paling banyak kasusnya itu keganjil sama kotoran aja. Makanya dibersihin sembuh, tapi keluar dari bengkel 3 hari kemudian netes lagi, ke bengkel lagi dibersihkan 3 hari kayak gitu lagi. Maka masalahnya di tangki. Tangkinya kotor. Jadi tempat penampungannya sudah terlalu kotor. Kemudian yang kedua, filternya tidak mampu menahan kotoran tadi, atau terjadi nano residu. Jadi kotoran yang sangat kecil ya bisa menembus filter. Itu bisa ganjil nggak? Bisa, tapi kecil, bocornya kecil. Kalau gede berarti filternya udah parah. Nah, untuk menanganinya gimana? Tangkinya lu bersihin bisa. Kalau karatan kamu bisa resin ya, bersihkan tangkinya, kasih resin agar aman, tidak karatnya tidak rontok. Misal kalau enggak ganti beli yang baru, beres. Yang kemudian kedua beri pengamanan pakai filter ya. Filternya ini pakai filter apa saja bebas, tapi filter paling rekomendasi adalah filter cangklong. Filter cangklong itu kayak gini, Bos. Ya, filter yang paling rekomend dan paling aman itu kayak gini. Filter yang seperti ini, ada tampungannya, kerannya di sini dan di sini. Nah, di sini ada tutup cover untuk drat. Nah, di sini ada tampungannya ya. Jadi bahan bakar masuk dari sini, nanti kotoran jatuh di sini, yang bersih naik ke sini. Oke, di sini ada filter juga. Ini nanti bisa dibongkar pasang, mudah dibersihkan. Kemudian menggunakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi, jadi kotoran itu kan berat, lebih berat daripada fluida. Ini akan jatuh ke sini. Itu lebih aman, lebih kemungkinan besar untuk nano residu itu bisa tertahan di sini. Apalagi filter yang magnetis. Filter magnetis itu ada yang model seperti ini, terus di sini ada magnetnya. Tujuannya ketika ada karat dari tangki atau apa, dia akan nempel. Karena karat itu termasuk bagian dari bahan logam besi, jadi nempel di magnet. Ini paling bagus. Cuma ukurannya biasanya gede dan nampak mencolok, jadi kurang estetik ya biasanya. Tapi ini yang paling aman sejauh pemahaman saya tentang filter. Nah, kemudian teman-teman, di sini pada filter yang konsepnya seperti ini kan ada yang magnetis juga, cuman tampungan kotorannya kan di sini juga. Nah, nanti lama-lama dia tetap jatuh ke bawah dari yang ukuran nano. Jadi yang seperti ini harus punya stok. Teman-teman rajin membersihkan, atau yang kedua yaitu teman-teman punya stok. Jadi kalau sudah kotor buang ganti. Itu bisa. Ini biasanya. Tergantung tingkat kekotoran pada tangkinya jenengan masing-masing. Oke ya, seperti itu. Jadi untuk karburator pada bagian ini, apabila punya masalah tumpah-tumpah atau melebar pada bagian selangnya, yaitu masalahnya di pelampung, jarum pelampung, dan kekotoran tangki serta filter kompleksivitasnya ada di situ. Nah, kemudian ada lagi Mas Bun, apa masalahnya? Yaitu adalah gini. Jadi pelampungnya sudah diperbaiki, setelannya sudah benar, jarumnya udah bagus, tangkinya udah bersih ya, tangki sudah bersih, tidak ada kotoran, kalau lambung juga enggak keganjel lah, ibarat kata seperti itu ya. Masalah pertama sudah teratasi, tapi bukannya banjir lewat sini, tapi rembes di sini. Nah, ini juga sering terjadi kasus seperti ini, yaitu jarum pelampung bener, pelampungnya bener, bensinnya atau bahan bakarnya bersih, pokoknya udah dijamin bersih, tapi kok di sini rembes terus, nggak mau berhenti. Kalau parkir di sini ngumes. Nah, kita perhatikan di sini ya teman-teman. Jadi garis batasnya ini itu jauh di atas daripada garis sambungan ini. Maka sejatinya bahan bakar itu lebih tinggi sedikit daripada garis ini. Ya kan jarumnya segini toh. Jadi bahan bakar lebih tinggi sekitar berapa mili ini? 3, 4, 5 milian kurang lebih. Naik lebih ke atas untuk sampai ke sini sekitar 3 mili di atas sambungannya. Nah, jadi sejatinya bahan bakar itu ya tidak rata-rata itu, jadi ada lebih naik ke sini. Oke. Nah, sekarang kamu juga memahami bahwa kedua jarum ini terendam oleh bensin ya. Karena bahan bakar itu berada di garis sambung ini nih. Nah,
Nah, batas maksimumnya adalah di balik perpak ini, batas maksimum bahan bakar. Kalau melewati lebih banyak daripada perpak ini, maka bahan bakar akan keluar lewat pembuangan tadi. Nah, karena bahan bakar berada lebih tinggi di atas perpak, otomatis sambungannya itu kerendam dong. Ya betul. Jadi sambungan ini itu ada rendaman bahan bakar sampai batas ini. Sekitar kurang lebih 1-2 mili bahan bakar ada di sana. Pokoknya nyaris rata karo iki. Nah, ketika ini rembes terus, itu masalahnya di sini. Ini tidak rata atau sudah bengkok, melengkung, atau bagian sininya yang sudah melengkung. Sehingga ketika dipasang begini, Bos, ini tidak bisa rapat sempurna. Di sini tidak bisa rapat. Alias ada rongga yang terus terjadi walaupun sudah dibaut kenceng. Akibat dari ini melengkung, otomatis di sini akan ada rongga untuk keluar si bahan bakar ya. Nah, solusinya bagaimana kalau kayak gitu Mas Bun? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kamu membuat packing atau perpak blok cover karbunya yang tipis bagian bautnya tapi tebal bagian tengahnya, itu bisa. Atau dikasih lem untuk melapisi rongga, cuma lemnya harus lem yang tidak leleh pada bahan bakar. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan penyesuaian. Misal ini yang melengkung, ininya melengkung, ini dikurangi bagian sini dan bagian sini. Jadi ketika dipasang nanti akan terjadi kepresisian. Itu bisa dilakukan, namun harus ditangani oleh ahli ya, pada proses modifikasi karburator yang bengkok karena rawan. Dan juga teman-teman bisa mengikuti tutorial banyak kok di YouTube meluruskan karburator. Tapi saya nggak rekomen karena resiko jika kamu melakukannya sendiri, yaitu karburatormu pecah. Ada yang dipres, ada yang dipalu-palu, ada yang model di gerinda sini. Tapi ingat, itu harus melalui mekanisme ukur yang akurat. Kalau tidak nanti akan trial dan error. Benda logam yang dikikis sulit untuk dikembalikan kembali. Jadi rekomen kedua teknik ini saya tidak menganjurkan kamu melakukannya sendiri tanpa pendampingan ahli atau tanpa kesiapan, konsekuensi bakal rusak lebih parah. Jadi aman-amannya gimana bikin perpak yang tebalnya di sini lebih, bagian sininya lebih tipis. Jadi ketika dipasang, rongga itu tertutup oleh perpak yang lebih tebal. Oke, itu aja. Untuk yang lain silakan bawa ke bengkel aja. Nah, pada kasus di bagian sini suka rembes-rembes, itu kayak gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kamu berkorban. Berkorban apa? Bahan bakarnya dibatasi. Jangan sampai melintasi garis ini. Dengan cara menaikkan ketinggian pelampungnya. Cara nyetelnya di sini. Jadi ini tinggal didorong aja platnya, nanti dia akan naik. Otomatis bahan bakar akan terbatas, tidak melampaui batas ini. Cuma resikonya nanti di top speed kamu akan mengalami kekurangan bahan bakar jika kamu melakukan gas spontan atau dadakan atau ekstra kejut pada sistem throttle-nya. Otomatis karena bahan bakarnya disetting kurang, otomatis kurang. Ingat ya, pada karburator itu kurang sekitar 0,3 mili saja pada tampungan itu akan berpengaruh pada titik RPM tertentu, pada pola guna kendaraan atau cara main gasnya. Tapi kalau kamu sudah adaptasi dengan itu ya bisa saja. Tapi motor ini tidak boleh di standar miring ya, ingat. Jadi model dijengit itu efektif dan aman pada posisi motor tegak lurus ya, lurus. Tapi ketika miring tetap bahan bakar akan keluar di samping-sampingnya. Jadi harus selalu jagang dua agar tetap mendapat posisi horizontal pada karburatornya. Nah, itu solusi dua ini. Ada kekurangan, ada kelebihan, ada resiko. Tapi solusi pertama yaitu dikasih perpak, dilem, yaitu biasanya mau miring mau apa itu tetap rapat. Tapi nanti kalau dibongkar lagi, servis lagi, mekaniknya harus ngerti ini harus dilem ulang atau harus pakai perpak yang lebih tebal lagi. Itu seperti itu. Jadi ngeribeti si mekanik nantinya. Oke? Ya intinya harus ada komunikasi lah. Kemudian setelah semua itu, misalnya kasusnya kan rembes-rembes tadi sudah saya jelasin, kasus bocor sudah. Sekarang kita masuk ke bagian mekanisme kerja dasar. Kamu harus tahu dulu cara kerjanya agar kamu tahu masalahnya. Kalau tahu masalah tapi nggak tahu cara kerjanya, ya kamu akan jadi orang yang nggak bisa memperbaiki secara sempurna. Walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi minimal kamu mendekati sempurna, minimal. Nah, bagaimana cara kerja karburator? Yaitu di awal tadi saya sudah sampaikan tentang mekanisme kerja mesin, yaitu dengan pola dihisap.
Nah, gaya hisap ini akan menarik segala macam yang ada di area sini. Oke, termasuk udara dan lain sebagainya, cairan, fluida atau apapun. Oke. Nah, di sini kan terendam sama bensin, Bos. Puyer ini juga terendam, puyer kecilnya juga terendam. Nih, kan bahan bakar sejauh ini kan, berarti ini berada di posisi terendam. Ini yang paling bawah, ini kerendam banyak. Nah, ketika kamu bunyikan motor posisi langsam, tidak digas, maka begini kerjanya. Oke, sebentar, saya taruh ini dulu ya, Bos ya, untuk memudahkan kalian memahaminya. Sip. Nah, teman-teman, di sini mekanisme kerja tadi sudah, yaitu dengan langkah hisap. Tujuan kamu ngenggol, ngeselah, itu agar terdapati gaya hisap. Piston bergerak akan menciptakan gaya hisap, dibatasi oleh membra, kemudian terkoneksi pada karburator. Sip, sampai di sini bisa dimengerti. Nah, karena dia hisapnya kuat, maka seluruh komponen yang ada lubangnya itu akan tertarik. Kenapa tertarik? Ya, sebab di sini tidak hampa. Ada zona oksigen atau ruang yang tidak hampa. Angin atau udara yang berada di sekitar sini, oksigen otomatis akan terhisap masuk ke dalam sana, termasuk cairan yang ada di sini ikut kesedot. Oke. Nah, ketika kamu ngengkol ya tujuannya untuk mendapatkan gaya hisap agar bahan bakar yang ada di sini masuk ke dalam. Masuk ke dalam lalu dibakar oleh busi, terjadilah mekanisme mesin bakar itu bekerja. Paham? Sampai di sini paham? Nah, begitu ya teman-teman cara kerjanya, yaitu menghisap. Ketika kamu ngengkol awal kali hidup, mau dihidupkan, itu untuk menciptakan gaya hisap. Hisapan pun terjadi, bahan bakar tertarik, tersedot, ya, tersedot. Nah, kalau kamu ngengkolnya tidak pakai gas, tidak memutar gas, otomatis yang akan memberikan suplai bahan bakar itu hanya ini, yaitu puyer kecil. Ya, puyer middle di sini. Karena ini terendam, di sini terkoneksi dengan lubang yang ada di sini. Nah, itu Bos. Nah, lubang yang kalian lihat di layar itu adalah lubang yang terkoneksi dengan jarum yang di sini. Jadi lubangnya berada di belakang skep. Ini disebut skep. Ingat ya, ini skep. Jadi sekalipun kamu tidak gas, asal skepnya tidak mentok, ingat ya, ada istilah setelan stasioner. Setelan stasioner adalah untuk mengatur si skep ini agar di sini nggak boleh rapet. Ingat, jadi di situ masih ada celah, masih ada lubang tuh. Nah ya, kita simulasikan. Ini kan stasionernya, diputar dia naik. Semakin ke kanan dia semakin membuka. Nah tuh terjadi buka ya, open. Di sana membuka. Semakin membuka semakin gede. Semakin menutup semakin kecil. Kalau nutup pet ya, nutup pet itu mati. Loh kok bisa? Kan bahan bakar kata Mas Bun terhisap, betul. Bahan bakar yang terhisap tanpa ada mix atau pencampuran udara itu nggak akan hidup. Ingat ya, bahan bakar tanpa oksigen tidak bisa nyala. Itu hukum fisikanya. Nah, dari sini itu hanya bahan bakar, Bos. Pada posisi kamu itu langsam, bahan bakar naik, lalu di sini udara mencampurnya lewat sini. Nah, itu kan terkoneksi ke filter. Nah, lubang kecil yang tadi itu kan tetap mengalirkan udara. Gaya hisap ini kan menyedot segalanya, termasuk udara yang ada di luar sini. Udara itu dari sini moncongnya besar, ya. Di sini moncongnya besar, udaranya gede. Hus. Nah, maka skep itu ada coakannya. Nah, ini coakannya kan separuh-separuh. Nah, gini Bos. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, coakan ini untuk memberi celah atau ruang pada udara. Walaupun kamu tidak buka tinggi, ini udah ada udara. Udara itu kesedot lewat sana. Lah karena di sini sempit, otomatis kecepatan laju daripada udara itu lebih tinggi di venturi tadi. Ya, di sini laju udara jadi makin kencang. Lah dari bawah di sini juga ada bahan bakar yang ikut ketarik. Efek ada laju udara yang kencang. Ingat ya, ada udara kencang. Di sini ada udara kencang. Bahan bakar tidak bisa ditarik seperti angin karena fluida lebih berat daripada O2 atau oksigen. Nah, otomatis berat dong naiknya, dibantulah oleh si udara, termasuk di situ mekanisme dua hal terjadi.
membantu menarik bahan bakar agar lebih cepat naik, juga dia menggabungkan dirinya dengan fluida tadi. Akhirnya terjadilah mix atau proses pengabutan, pengubahan fluida menjadi gas. Bensin benda cair, gas yang dipadatkan. Ingat ya, bahan bakar itu gas yang dipadatkan berupa menjadi sebuah fluida atau cairan. Lalu dikembalikan lagi menjadi gas, maka butuh dicampur dengan oksigen. Ya, dicampur dengan oksigen di sini maka berubah menjadi gas alias kabut butiran kecil yang sudah terkonsentrasi, termixing dengan O2, kemudian inti, elektron juga ada di dalam oksigen. Terjadilah percampuran ini, masuklah melintasi membran, dia tidak bisa kembali ke sini. Lalu di dalam kompres ini dikompres lagi untuk mendapatkan kepadatan gas. Ingat ya, gas yang tidak padat tidak bisa menyala. Bensin diubah melalui mekanisme karbu tadi yang sudah saya jelaskan. Dalam bentuk gas masuk ke sini, di dalam sini masih berupa gas, lalu dipres, dipadatkan atau dikompres oleh mekanisme sistem kerja daripada kruk as dan seker itu sendiri agar tercipta volume, agar terjadi sebuah tekanan tinggi. Tujuannya untuk menciptakan pembakaran yang lebih besar. Gas tidak ada tekanan itu tidak menjadi api yang sangat besar. Kalaupun jadi api yang sangat besar butuh jumlah yang sangat banyak, boros jadinya, kan gitu. Ini dipadatkan lagi di sini. Proses pembuatan gas tidak bisa banyak. Ingat, ini karbu seukuran ini. Itu akan ditampung di dalam sana dalam waktu sepersekian detik. Dipres, dikompres agar mudah ditransfer dalam kepadatan tinggi menuju ke ruang kompresi. Sudah kayak gitu di sini dikompres lagi. Dikompres lagi lalu dinyalakan agar meledak. Peng. Ingat, kalau tidak padat ledakannya kecil. Kayak kamu main petasan. Petasannya bocor kertasnya, meledaknya kan cus, ya kan, tidak bleng, gitu loh. Kenapa harus tercipta ledakan besar? Agar terjadi gaya dorong, efek dari ledakan tadi. Nah, itu yang dicari. Begitu meledak, dibakar kan, bensin padat, dipres, disumet kan, jebluk bos, blang, nalpotmu bunyi, dat, satu suara, dat, oke, dat, itu satu suara bos. Jebret, ledakan terjadi menciptakan tekanan kepada piston. Piston turun. Inilah langkah kerja namanya. Satu ledakan akan mendorong satu kali. Bleng. Lah baliknya ke atas siapa yang dorong Mas Bun? Yang mendorong adalah gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah bandul atau kruk as itu sendiri. Nah, gaya sentrifugal bisa dimengerti ya. Mobile terlontar-lontar, meleduk, lari ke bawah, masih ada gaya dorong, bandul menciptakan gaya sentrik, berputarlah dia. Ada porosnya kan, jadi muter, dorong lagi ke atas, cekluk. Itu disebut langkah buang. Karena ini dua tak, hanya ada dua langkah. Begitu terus dan seterusnya. Makanya kenapa 2 tak boros, 4 tak kok irit. Nah, perbedaannya di sini bos. Nanti dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Nanti kepanjangan ini. Bisa sih 1 hari 1 malam gini kuliah karbu saja. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Maka pada waktu kamu ngengkol, mesin bunyi, kamu nggak putar gas, maka inilah yang mensuplai si bahan bakar. Nah, masalah yang terjadi adalah ketika diengkol susah hidup Mas Bun. Kalau nggak sambil digas nggak mau hidup, itu masalah, ya kan? Motor RX mau hidup kalau dicuk. Motor RX kalau pagi atau habis berhenti itu nggak hidup-hidup, bisa jadi. Tapi ingat, ini kompleks. Masalah bisa karena puyer yang ini mengalami hambatan. Jadi lubang kecil yang ada di sana, ya, lubang kecil yang ada di sana itu terhambat oleh kotoran. Sumber masalah kotorannya apa? Bahan bakar yang kotor, tangki yang karatan, dan lain sebagainya. Kotoran itu masuk ke sana bos, nyumbat.
sehingga diengkol-engkol susah. Mau hidup harus cuk, mau hidup harus putar gas tinggi. Berarti ini nggak ngalir. Itu bisa jadi kompleks loh masalahnya. Tapi kita bahas yang ini dulu. Itu satu. Kemudian berikutnya, kalau jalan pelan, ini motor suka ngadat-ngadat. Tapi kalau jalan kenceng nggak masalah. Jadi buat santai lari 20, lari 30 itu berobat berubut. Masalah di sini. Bisa jadi tersumbat, bisa jadi kegedean atau kekecilan. Kalau sudah mengalami otak-atik karbu, kekecilan itu akan membuat mesin di putaran bawah tidak bisa langsam, berubut, kadang gede, kadang kecil. Nanti kadang-kadang suka ngegas sendiri, padahal nggak digas. Ini tersumbat atau terlalu kecil. So kalau ini ngeblong, terlalu besar atau terlalu lebar, masalahnya gimana? Sama, berbet di RPM bawah berbet. Kalau digas itu ada suara kayak plepek lebih gede. Gasnya ditambah plepek. Kenapa? Businya nggak sanggup bakar. Sebab bahan bakar yang dialirkan terlalu banyak, sementara mix dengan udaranya tidak bisa berimbang. Antara oksigen dengan bahan bakar, kebanyakan bahan bakar. Di sini yang masuk ke dalam sana itu belum berupa gas yang sempurna, alias gas yang dominan basah. Gas yang memiliki kandungan bahan bakar lebih gede daripada oksigen, namanya basah. Oke, anggaplah seperti itu. Bahasa technical engine-nya saya nggak ngerti. Intinya kalau puyurnya kegedean, otomatis pencampuran udara dengan bahan bakar jadi terlalu kaya bahan bakar. Kalau bahasa sekolahannya kayak gitu, mungkin campurannya terlalu kaya bahan bakar. Ya, minus oksigen. Puyur kegedean. Gejalanya gimana? Berebet. Pagi-pagi susah hidup, ya sama saja susah hidup. Tapi bedanya kalau kekecilan susah hidup, ya businya kering. Dibuka busi kering, businya tidak basah. Terus busi nggak gampang mati. Nah, sedangkan pada mode yang terlalu gede atau terlalu besar nih lubangnya, itu busi senantiasa basah. Nanti lebih sulit lagi dihidupkan kalau sudah kadung basah. Dicuk malah tambah parah, harus bongkar busi. Jadi kalau kamu punya RX, bolak-balik bongkar busi basah setiap kali dihidupkan pagi, masalahnya di sini. Puyernya kegedean. Oh, saya puyernya standar Mas Bun. Maka masalahnya di sini. Udaranya. Jadi kemampuan venturi atau ruangan ini mengalami masalah. Kurang buka sehingga udara kurang maksimal. Enggak, itu bener standar, berarti filternya mampet, filter udaranya mampet bos, sehingga udara yang masuk kurang, tetap jadi kebanyakan bahan bakar walaupun ini standar. Jadi filternya harus dicek. Kompleks ya. Itu masalah pertama. Ingat, masalah pagi-pagi susah hidup itu kompleks. Tapi saya sedang bahas karbu, jadi ada potensi di sini masalahnya. Nah, pada saat kamu langsam teng ini disetel untuk mengatur seberapa nilai RPM-nya, ini diatur. Makin tinggi, kamu putar kanan, makin gede, makin ke bawah, makin kecil, bahkan bisa mati. Dan masalah-masalahnya sudah. Lah, kemudian kamu lagi jalan nih, Gimana sih cara kerjanya kalau jalan? Kamu kan tarik ini, kamu muter gas ini naik, ngek, ya kan? Nanti lepas gas nutup. Kamu tarik, ini adalah skep atau main jet, jarum pekerja yang bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhannya kamu. Jarum ini ujungnya lancip lalu masuk ke lubang sana. Dia terkoneksi pada pipa ini atau puyur gedenya. Lah, di sini jarumnya itu sepanjang ini. Kita contohkan. Jadi di dalam sana dia itu kayak gini, slep nutup lubang yang ada di sini. Kamu tarik, lubangnya kebuka. Kamu dorong, ini ketutup. Kamu lepas, ketutup. Kamu tarik, buka lubang yang ada di sini. Oke, kita pasang lagi. Nah, ketika kamu buka gas, otomatis ini kan puyer open kan, ini ngebuka kan. Jarum kan itu fungsinya buat nutupi lubang ini bos. Jadi ketika jarumnya ditarik, ini ngebuka, gitu aja, gampang. Ini keran manual yang kamu yang ngatur. Oke. Nah, ketika kamu tarik, ngek, di sini ada kayak hisap, otomatis di sini ikut dong. Ikut juga dong, yes, ikut mengalirkan bahan bakar.
Tapi ingat, bahan bakar itu lebih berat daripada oksigen. Nah, makanya di sini ada udara. Nah, posisi jarum ini berada di tengah-tengah skep ini. Nah, kenapa nggak di belakangnya? Ya karena ini gas stasioner, jadi nggak perlu tarik kap, harus sudah bunyi. Lah kalau ini butuh permainan tanganmu, kamu narik. Udara di sini kehisap kencang, bos. Melintasi kuningan yang itu. Nah, kuningan yang itu terhubung sama ini, bos. Udara lewat kencang, maka di sini ada bahan bakar ikut ketarik ke sana. Nah, begitu keluar langsung dimix sama si udara tadi yang dari sini. Lah, jalur mixnya ini sepanjang ini. Namanya long venturi atau jalur venturi panjang. Ya. Agar terjadi pencampuran lebih maksimal. Sebab ini puyernya gede, bolongannya gede, bos. Ini kecil, ini gede, 1:10. Nah, ini akan ada mix nanti 2:10, 3:10, 5:10 sesuai kebutuhan. Kalau ini 1:10 atau 5,5:10. Dalam arti 5, ini 10 gitu. Nah, itu kan ada ukuran versi ukuran puyer sesuai kebutuhan, oke? Nah, semakin kamu tarik ke atas, maka jarum penutupnya semakin jauh, maka bukaannya makin gede. Makin gede bukaannya, makin gede juga lubang udaranya. Ingat ya, semakin naik penutupnya makin buka lebar, bahan bakar makin banyak dong. Ya. Nah, di sini mekanisme kerjasama di sini juga harus makin lebar karena bahan bakar makin banyak, maka butuh udara yang lebih banyak untuk proses mix atau pencampurannya tadi. Bleng, gaspol. Maka selebar inilah udara itu masuk mencampur sejumlah bahan bakar yang ada di sini. Begitu mekanisme kerjanya. Makanya makin digas makin tinggi, makin digas makin banter, makin digas makin meraung, makin digas makin meraung, terus. Itu yang normal seperti itu. Lah, bagaimana dengan puyer yang kecil? Puyer yang kecil ini bekerja 50%. Begini, ketika seperti ini, maka yang bekerja adalah puyer kecilnya saja. Ini, yang ini tok, yang kerja mensuplai bahan bakar. Ketika kamu tarik di sini, tarik set ya, ini mulai membantu. Perbandingannya makin gede ini makin kecil ini ya. Misalnya ini mengalirkan nilainya, posisi kamu belum buka, dia di posisi 10 nilai alirannya, anggaplah ya. Nah, kemudian kamu tarik ini, di sini mengalir 1, maka di sini jadi 9, menurun. Sebab udara yang melintas ke sana itu sudah tercampur sama bahan bakar dari sini. Bahan bakar dari sini nyampur sehingga gaya dorong atau gaya tarik oksigen bebas itu sudah mulai menurun. Otomatis di sini buka 1, sini nurun jadi 9. Sini buka 2, sini jadi 8. Anggaplah seperti itu. Kemudian di sini terus sampai ke 10, maka di sini 0. Nah, tapi 50% ukurannya. Jadi ketika skep ini separuh, nah ini kan 100%, kita naikkan 50% segini, bos. Itu puyer yang kecil ini sudah off. Sudah off kenapa? Karena nilai udara itu sudah lebih tinggi. Ingat tuh, udaranya kan ini dibuka, otomatis udara kan makin ke atas, serta di saat itu juga dari kuningan yang ini, dari kuningan yang di tengah-tengah itu udah mengeluarkan banyak cairan. Lah, cairan itu akan melintas di atas lubangnya ini. Cairan ditarik cairan tidak bisa, bos. Ya, cairan bisa naik itu pakai oksigen. Sementara di sini udah nyembur cairan banyak. Otomatis di sini mulai nggak punya daya tarik. Jadi off, itulah sistem off-nya. Jadi nggak pakai jin, nggak pakai iblis di sana. Ada setannya yang kerja buka nutup mas bunda. Nggak kayak gitu, bos. Yo, setannya kesel. Ngokwe kudu bakar sajen kalau mau balapan. Jadi pakai sistem mekanisme fisika saja di sana jelas. Karena cairan yang nyembur dari sini gede, otomatis dia melintas di atas ini, maka dianggap tidak ada udara yang lewat, sehingga tidak ada gaya tarik. Ini bisa ditarik pakai udara saja. Nah, itu sistem mekanismenya. Serta udara yang melintas yang tadinya terkonsentrasi di ujung pipa kecil yang ini, yang di sini kan semakin kecil semakin kencang udara. Lah, semakin gede kayak gini, angin kan mulai mengalir atau terdorong berjalannya itu mulai melebar.
Sementara lubang yang itu terhalang oleh nozzle atau kuningan yang ada di sana, sehingga jadi membias. Lah dari kuningan keluar cairan, otomatis ini nggak ada udara yang lewat, ini nggak ada gaya hisap, mandek dengan sendirinya. Itulah mekanisme sistematis yang dirancang oleh para pakarnya. Luar biasa ya otaknya ya. Nah, begitulah cara kerja. Ketika segini, maka puyer yang ini sudah tidak lagi mengeluarkan bahan bakar. Nah, masalah kita bahas. So, gini Mas Bun, motor saya. Jadi kalau di bawah enak, tenaganya gede, tapi di tengah-tengah gantung. Putaran tengahnya itu kayak lama Mas Bun. Nah, itu masalahnya ini masih ngeluarin bahan bakar, Bos. Ingat ya, pada 2 tak semakin banyak bahan bakar semakin lambat. Nah, di sini ini 50%. Anggaplah kamu jalan kecepatannya setengah gas. Bahasanya Melayu tengah, RPM tengah. Tapi motornya setiap masuk ke tengah itu gantung. Awalnya ngek ngek ngek, begitu masuk tengah. Nah, ini di sini itu motor mungkin koyong gandul nahan. Tapi ketika skepnya ditambah sekalian ceklaknya nih banteri. Tapi nek di tengah ki suwi. Enggak dari bawah. Ya. Gancuk. Aduh, sorry guys, aku keselak karburator iki. Saya tak minum sih. Aduh, gaspol malah gancet iki. Ya Allah, mumet Mas. Ya, mumet lah. Nanti diulang-ulang, le nonton enggak apa-apa. Kalau saya yang ngulang-ulang kok kesuwen. Ini motornya orang, semoga yang punya motor dapat kebagian amal jariah ya. Karena motornya buat edukasi. Amin. Muga-muga ya Mas, motor muge untuk pahala nih. Tolong dikasih support semangat ya, kasih like ya Bos ya. Nyong sampai tenggorokannya gancet loh ngajari. Nah ini ya masalahnya yaitu itu masalah pertama adalah jika puyermu normal tidak digede-gedein, maka masalahnya di sini. Di sini ukurannya benar tapi tetap ngalir, misalnya tetap ngalir udara. Jadi ini bocor. Karena ini dibantu nggak sih Mas Bun? Dibantu. Ada udara yang lewat sini, Bos. Nih. Jadi ini adalah mode setel. Udara masuk lewat lubang itu. Lewat lubang itu mengalir melalui pipa kecil. Nah, pipa kecil ini masuk ke sini. Itu kelihatan ya. Nah, konektornya kelihatan. Ini dari sini ke sini, masuk sini. Nah, setelan anginnya kamu terlalu rapat. Bisa jadi kalau terlalu rapat pasti tengahnya gantung, gandul. Terlalu membuka nanti tengahnya jerit. Kasus. Nah, kemungkinan yang ada ini bocor. Bocor itu adalah si sepuyer ini mengalami kebocoran saluran udara dari nilai penyekrupan ataupun puyer nggak kenceng, kendor atau dol itu bisa, tapi kasus itu jarang. Kemudian setelan udara yang diinputkan melalui jalur pendorong internal ini di sini mampet. Saluran udara ini mampet, Bos. Ya, saluran udara yang di sini tuh mampet sehingga udara tidak bisa mengimbangi, di mana ada cut, ada opennya, tidak terjadi keseimbanganmu. Setel sampai pegel, kamu setel sampai capek, ini nggak ngaruh. Intinya jalur yang ini kesumbat.
jalur udara kecil ini kesumbat atau di sini malah bocor. Udaranya nembus ke sini, bukannya ngalir ke sana. Itu bisa jadi. Maka cek lubangnya, atur setelannya. Nah, setelan itu relatif sesuai dengan selera dan kebutuhannya masing-masing ya bos ya. Itu kayak gitu. Ada dua kemungkinan. Gantung itu bisa karena udara di sini mampet atau udara di sini malah terlalu los. Tapi kalau terlalu los nggak bakal gantung bos. Jadi semakin los maka tengahnya itu makin nggak gantung. Tapi biasanya jerit itu jadi kayak kekurangan bensin gitu di RPM tengah. Gitu, jeritnya ketinggian itu kebanyakan udara yang di sini. Tapi kalau mampet karena bahan bakarnya terlalu banyak. Dah, itu masalahnya. Lah kemudian kalau di jarume, jarume melotrok tak rambung ke lah rapopo yo, aku rapopo ben rampung. Nah, ketika masalahnya ini motor putaran atasnya mentok Mas Bun. Ya, di gas tinggi itu malah ngok gitu. Gitu kan. Ada loh karbu kayak gitu. Dua kemungkinannya, kurir terlalu kecil itu nggak ngok tapi mblebek. Gini loh, digas mati. Di atas itu kekecilan yang ini. Jadi atasnya kurang, ini udaranya kebanyakan bos. Kan digas tinggi, tapi bahan bakarnya kurang. Jadinya gini, gitu biasanya. Tergantung batuknya berapa kali. Kalau gitu berarti di sini kurang dikit gitu loh bos. Tapi kalau gitu blekok lah gampangannya di atas itu kurang banyak, harus gede lagi gitu ya bos. Itu kalau kekecilan. Lah terus kalau kegedean gimana Mas Bun? Oke, kalau kegedean gitu nyembur di sini itu mantul di sini itu nyembur bahan bakar balik, itu kegedean ya, kegedean gitu, nggak batuk bos. Turunin, tarik lagi, turunin. Jadi dia itu kayak gandul nahan, gitu. Suaranya basah, jelas, kegedean. Puyirnya kegedean, maka turunkan, ya. Nanti akan lebih tinggi biasanya. Tarik lagi, ya. Maka lu kecilin lagi. Nanti sudah kecilin lagi nih, paling atas. Kayak hilang. Tapi turunin dikit normal lagi. Tarik pol kayak gitu lagi, turunin dikit normal lagi. Ya, kurang dikit atau kamu main di jarum. Kayak gitu. Tapi nek kecilian batuk dulu, mati biasanya malah. Itu kekecilan. Kalau kegedean enggak mati, mekoh. Oke, sudah sampai di bagian ini. Saya rasa untuk jarum gede, jarum kecil dan berbagai masalahnya serta lain-lainnya. Oke. Kemudian oli samping. Oke, kawan. Nah, di sini ada jalur oli samping. Oli samping masuk, bos. Ya, di sini oli samping ceplus, olinya dialirkan ke sini. So, kemudian oli sampingnya endi iki? Taklat. Melon. Ya. Dalan maning. Nah, oli samping itu di sana, ya. Oli samping itu fluida yang lebih padat daripada bensin. Dia tidak bisa nyembur seperti bensin.
sifatnya yang kental dan lengket ini akan ketarik oleh udara juga. Di sini ada gaya hisap kesedot. Nah, di sini karena dia di sebelah kanan ya, maka dominan di sebelah kanan. Lalu di sini akan ketarik, kemix sama bensin, udara nyampur jadi satu untuk melumasi bodi piston, keruk as, lahar dan lain sebagainya. Nah, kalau oli sampingnya kebanyakan, kasusnya itu seperti puyer yang kegedean. Kalau oli sampingnya terlalu sedikit, itu seperti motor yang keiritan, kasus perasaannya. Nah, kalau oli samping ini kurang ya, dampaknya motormu cepat rusak. Kalau kebanyakan motormu awet tapi rono tenaganya kurang, karena gitu tadi, seperti bensin yang boros. Gitu. Tapi kalau keiritan itu jerit, naiknya enteng, garing, larinya enak, cuma mesinnya nggak kuat. Nah, jenis oli itu memiliki beragam merek brand, itu juga memiliki daya campur dengan bahan bakar, daya bakar itu berbeda-beda ya. Oli samping yang dibakarnya lama itu akan membuat motor kamu nggak bisa kontak, gasnya jadi lelet. Oli samping yang terlalu mudah terbakar itu akan menciptakan detonansi atau suara ndredeg pada RPM tinggi. Jadi digas tinggi ada kayak suara ketukan di sini. Itu karena terlalu dini terbakar. Selama kompresi normal tapi muncul kayak gitu bisa jadi dari oli samping. Tapi semua masalah mesin itu kompleks ya, bro. Ndredeg di RPM tinggi itu rasanya kayak mesin mau meledak. Bukan karena kurang oli, bisa jadi oli yang terlalu mudah terbakar. Maka kamu harus bijaksana dalam memilih oli samping. Ingat, lu mau touring, lu mau harian, lu mau gas kontanan atau slowly gas, olinya berbeda-beda. Ini mau touring. Nah, touring kan kemungkinan besar kamu gasnya panjer. Ya, gasnya panjer, RPM dominan di menengah ke atas. Jadi orang beda sama kota. Kalau trek kota ya kamu akan sering main di putaran bawah, gasnya kontan-kontan. Kalau touring kan langsam tinggi maksudnya mangler, kan treknya jauh panjang gitu bos. Mosok trek panjang kamu gitu dari Jakarta sampai Semarang ambrol. Ya ndak mungkin lah dari Jakarta Semarang ya gitu kan. Kalau kota nah, olinya mana nih yang dipakai gitu kan. Nah, kalau pakai trek pendek atau buat player kayak gitu ya bos, maka gunakan oli yang lebih slowly, lebih pelan. Dalam arti karena akan sering naik turun ya, lebih pelan di sana. Kalau pakai oli yang lebih cepat kebakar ya enak banget, tapi nanti ketika agak dikit panjangan agak ada suara ketukan di sana. Itu seperti itu. Resikonya lahar keruk as sama setang sekernya lebih cepat rusak kalau pakai oli yang lebih cepat kebakar. Tapi kalau yang pakai yang lambat banget itu ya lelet rasanya. Jadi pakai yang sedang, jangan yang terlalu lambat, jangan yang terlalu cepat, sedang lah. Itu rekomen untuk semua pengguna. Buat touring, buat harian enggak apa-apa juga gitu. Nah, kembali ke polanya kamu mau blayer cepet apa mau santai ringan harian lah. Kan ada istilah harian, kemudian ada semi, kemudian ada touring, semi touring, full touring. Nah, oli nih kamu jangan mudah tergoda sama pasaran. Oli balap dipakai harian ya enak sih, tapi ya ada dampaknya. Oli harian buat balap ya ora dadi bos, ya dadi wae. Mungkin akan ada yang komen, lo aku nganggo oli Evalup Mas Bun buat balapan yo jos. Nah, ini kan tidak berdiri di atas mekanisme, ada literasinya nggak ada di situ, hanya pakai feel, hanya berdiri di atas pemahamannya sendiri gitu. Nah, saya di sini nggak bisa dong ngomong kayak gitu.
saya harus menyampaikan spek mekanisme. Ya mesin mau ngebut ya pakai oli yang khusus ngebut, mau santai ya pakai oli harian, mau semi ya pakai oli yang medium. Gitu yo. Ini diantara keduanya, gitu aja. Ojo ngeyel dengan bahasa loh aku nganggo oli harian neng go balapan bendino, terus itu jadi kiblat. Nggak bisa. Saya tidak bisa ngomong kayak gitu karena saya di sini publisher. Saya mengedukasi, harus sesuai standar informasi bagaimana pendidikan kita dulu disampaikan ya kayak gitu. Terkait masalah di lapangan, kamu harian pakai oli balapan yo penak yo karepmu, kamu balapan pakai oli harian penak yo karepmu, tapi itu khusus situasinya dan personal, tidak bisa dijadikan sebuah kurikulum atau dijadikan sebagai kiblat, kan gitu bos. Oke, jadi saya tidak akan berdebat di situ tentang masalah oli maunya kayak gimana, saya nggak akan berdebat, sudah ya. Nah, oli itu berbeda-beda karakternya, tapi itu terkait masalah branding, saya tidak punya kewenangan mutlak di sini untuk masalah apa ya namanya, olinya apa sih, endorsement juga enggak, saya di endor juga saya nggak akan membela endoran. Jika memang produknya jelek ya saya bilang jelek, tapi kan nggak ada produk jelek, semua produk itu bagus. Yang jelek itu spesifikasinya aja, karena ukur banding barang KW disamakan asli, ya berarti yang KW yang jelek ya, yang KW yang jelek dong, karena compare-nya sama ori gitu. Kalau KW sama KW lah itu mungkin akan ketemu nilai compare yang bijak. Nggak bisa kamu bilang KW itu lebih bagus dari ori. Kalau ada yang lebih bagus dari ori tapi bukan ori, ya itu bukan KW namanya. Jangan pakai bahasa KW. KW ya tetap tidak lebih bagus dari yang ori bos, maka disebutlah KW. KW itu kan kualitas bos, kualitas 1, kualitas 2. Oh saya ada non ori lebih bagus dari ori mas bun, ya berarti KW nya lebih tinggi. KW nya lebih tinggi dari ori ya. Kalau KW 2 ya wes namanya juga 2. Gimana sih lo, yang racing itu kan bukan ori mas bun, ya kan berarti bukan KW 1, bukan KW 2, lebih tinggi kualitasnya dari origin. Kadang ya ribut masalah ngono kuwi. Oke, untuk bagian karbu sudah dijelaskan tadi, walaupun tidak mewakili secara keseluruhan pada permasalahan-permasalahannya, tapi paling tidak ini menjadi pengetahuan buat teman-teman. Untuk lebih detailnya kamu harus belajar lagi atau mencari referensi pengetahuan lagi. Jangan hanya punya ilmu sedikit kemudian merasa cukup ya bos, itu tidak bagus. Apalagi itu dijadikan sebagai kiblat atau rujukan untuk kamu merasa paling baik, paling benar. Enggak, saya ilmunya sedikit, enggak banyak, maka wajib bagi kamu untuk mencari tambahan pengetahuan. Itu hanya sedikit banget dari sebegitu banyaknya ilmu pengetahuan tentang karburator, baik 2 tak, 4 tak atau lain sebagainya. Ya, barangkali seperti itu dulu untuk karburator, semoga bermanfaat. Ini standar pabrik dulu setelannya, nanti sesuai apa enggak. Cuma kalau motor ini aku yang pegang sih guys, motor ini aku yang pegang. Hari besok sama hari Kamis, nanti ketabrak Jumat saya akan libur bengkel. Jadi usaha ini hari ini saya selesai, agak buru-buru. Ini sebenarnya kemarin itu aku nunggu rumah koplingnya itu lama banget soalnya nggak datang. Kalau ini udah datang, nggak lama sih sebenarnya kalau masang, cuma kalau dibuat tutorial kayak gini jadi lama ini urusannya. Ini masang kayak gini seperempat jam ya rampung. Nah ini nanti pakai tang.
Oke, sekian dulu dari saya. Ini karburatornya udah kepasang. Oh, bensinnya belum. Kalian ngetes nanti netes apa enggak. Nanti selang yang ini belum. Oke, seperti itu dulu dari saya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.